Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, karena namanya itu kalau digabung itu sama dengan nama presiden terpilih. Ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Dan kami mengundang dengan hormat Presiden terpilih Republik Indonesia untuk dapat menerima. Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri peluncuran geoportal kebijakan One 1 Peta 2.0 serta penyampaian hasil capaian PSN dan KEK di Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Prabowo Subianto menyampaikan dirinya hingga saat ini tetap optimistis. Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Menurutnya pembangunan proyek strategis nasional menjadi aspek vital untuk mencapai target tersebut. Dalam pidatonya, Prabowo berkelakar optimismenya tercermin sampai ia bertaruh dengan beberapa menteri negara tetangga bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 8%. Menurut Prabowo, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat besar. Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi, mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menko Polhukam Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Menteri ATR Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri KKP Bapak Trenggono,
Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan RB Bapak Azwar Anas, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, karena namanya itu kalau digabung itu sama dengan nama presiden terpilih. Tapi ini bukan rekayasa. Hadir juga KSAL, para pimpinan lembaga negara, badan-badan usaha, para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia yang hadir yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, tamu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan. Selain infrastruktur fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai satu one map policy yang sangat strategis, dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih permuatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik. Untuk itu kita perlu governance yang baik. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemuatan ruangan tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektar. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan
dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat aja, ya. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, ya, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan program-program semacam ini, One Map Policy, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisiensian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuah hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional, kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti One Map Policy dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat Menko Perekonomian, seluruh menteri dan seluruh mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan geoportal kebijakan 1 peta, 2.0 dan white paper One Map Policy Beyond 2024. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu.